Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat kelas 2A yang soleh dan soleha, yang Pak Rahmat banggakan dan Pak Rahmat cintai. Puji dan syukur sama-sama mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta dan keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj yang sahih. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang. Baik anak-anak Pak Rahmat yang saleh dan saleha, karena pembahasan kita di mapel PAI maupun adab Islami yang telah selesai di semester 1, Pak Rahmat ingin mengevaluasi kembali pembelajaran yang sudah Pak Rahmat sampaikan. Hari ini insya Allah Pak Rahmat akan mengulangi tentang pelajaran yang ke-7 bab tentang wudhu. Sebelum Pak Rahmat bahas tentang bab tentang wudhu, Pak Rahmat ingin menginformasikan kepada anak-anak Pak Rahmat semuanya yang saleh dan saleha untuk selalu senantiasa menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan juga selalu senantiasa mencuci tangan dan menggunakan masker dan menjauhi kerumunan orang, karena di tempat kita masih banyak masih terjadinya masa pandemi yang belum selesai. Mudah-mudahan usaha yang kita lakukan, kita semua dan orang-orang yang kita cintai dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya Covid-19. Baik, kita masuk pada pembelajaran yang ke-7 yaitu tentang wudhu. Anak-anakku sekalian, wudhu adalah bersuci menghilangkan dari hadas kecil seperti kentut, buang air besar, untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan hadas. Karena hadas terbagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar contohnya seperti ibu yang baru melahirkan. Hadas kecil adalah sesuatu yang keluar dari dubur ataupun kubul atau dubur ataupun buang angin, menyebabkan seseorang menjadi tidak suci menurut syariat Islam. Nah, wudu ini adalah untuk bersuci dari hadas kecil. Hadas artinya suatu keadaan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak suci menurut syariat Islam. Warahmatullahi. Hadas adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suci seperti kentut, buang air kecil, dan juga buang air besar. Nah, orang yang berhadas berarti dia sedang tidak suci sehingga dia tidak dapat mengerjakan sholat. Maka teman-teman yang saleh dan saleha, syarat ibadah sholat kita, sholat Pak Rahmat, sholat teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya, syarat sah diterimanya sholat adalah berwudu. Pak Rahmat ulangi, syarat sah diterimanya sholat, ibadah sholat kita adalah berwudu. Tentunya berwudu harus sesuai dengan tuntunan syariat atau sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan rukunnya harus terpenuhi. Ya, wudu sesuai dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak yang berbahagia, Pak Rahmat sekedar mengulangi saja syarat-syarat wudu. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Ada orang Nasrani, ada orang kafir, dia berwudu, sah enggak wudunya? Wudunya tidak sah sampai dia syahadat terlebih dahulu. Begitu juga orang berakal sehat. Enggak mungkin orang gila berwudu. Ya? Tidak mungkin. Walaupun dia berwudu dan mengikuti orang yang berwudu, wudunya tetap tidak sah. Kenapa? Syaratnya harus berakal. Kemudian yang ketiga, tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Berarti dia sudah tamyiz. Kemudian yang keempat, berniat.
Niat itu teman-temanku sekalian, tempatnya di hati. Pak Rahmat kemarin lihat video pembelajaran praktek sholat atau sebagian kalian berwudu masih mengucapkan niat. Kayak kemarin usolli sholat maghrib, kemudian usolli sholat al-isya, sholat al-subh, ya. Masih sebagian teman-teman masih mengucapkan niat. Sementara kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya tentang niat, an-niyah makanun fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Sementara wal lafdu makanun fil lisan. Sementara melafadzkan niat tersebut adalah tempatnya di hati, tempatnya di lisan. Berarti niat tempatnya di hati. Kemudian yang kelima, menggunakan air suci dan mensucikan. Tentunya berwudu harus menggunakan air suci, mensucikan. Air yang dapat airnya suci dan dapat mensucikan. Beda dengan air kopi, beda dengan air teh, beda dengan air susu, beda dengan air sirup. Iya, suci. Tetapi air kopi, air susu, air sirup, air teh tidak dapat mensucikan. Contoh, Pak Rahmat punya peci. Bapak buka ya. Bapak cuci menggunakan susu. Kira-kira apa yang terjadi? Ketika Bapak cuci menggunakan susu, Bapak taruh 2 atau 1, 2, 3 jam Bapak pakai. Bapak langsung kepalanya botak, diserang semut. Karena apa? Karena tidak suci. Kemudian anak-anakku sekalian, yang keenam, bersuci dari najis. Yaitu setelah kita buang air kecil atau buang air besar harus bersuci. Ya, salah satunya setelah kita cebok, kemudian ketika kita akan melaksanakan ibadah selanjutnya, maka kita disyariatkan untuk berwudu. Kemudian poin yang ketujuh adalah kulit kita tidak tertutup benda apapun. Misalnya ada teman-teman yang kaum akhwat pakai henna, ya, dia harus kalau berwudu harus Tapi henna yang bagus ya, yang ore yang menyebabkan orang tidak batal, air tidak masuk ke dalam pori-pori. Nah, itu yang tidak boleh. Berwudu harus menyentuh air tersebut sampai ke pori-pori kulit. Kemudian anak-anakku sekalian, bila kita terkena najis setelah berwudu, maka kita wajib berwudu kembali. Kemudian selanjutnya rukun-rukun wudu yang pertama, membasuh muka dengan sempurna. Jadi wudu itu teman-teman sekalian dari kepala, ini muka. Nah, bagi teman-teman yang kaum ikhwan atau abinya atau abangnya sudah berjanggut, maka ketika dia membasuh muka, maka disunahkan 3 jari tersebut menyela-nyela jenggotnya. Supaya apa? Air masuk ke dalam permukaan kulit. Kemudian yang kedua, membasuh kedua tangan sempurna. Kemudian mengusap seluruh kepala termasuk telinga harus sempurna. Kemudian yang keempat, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki juga sempurna. Kemudian kelima harus tertib, ya, tidak boleh loncat habis tangan langsung kepala, tidak boleh. Ya, harus berurut. Kemudian terakhir harus terus tersambung, tidak boleh ada jeda. Ya, tidak boleh habis wudu cuci tangan ngobrol dulu 1-2 jam baru lanjut lagi ke tangan, lanjut muka, tidak boleh. Harus continue atau harus terus menerus. Kemudian sunah-sunah wudu. Pertama, bersibak atau menggosok gigi. Kedua, membaca basmalah. Ya. Kemudian ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Keempat, berkumur-kumur 3 kali. Keenam, istinsyak dan istinsar. Istinsyak yaitu memasukkan air ke dalam hidung, atau istinsar yaitu mengeluarkan air kembali dalam hidung. Jadi air ketika masuk, buang lagi dengan tangan kiri. Kemudian yang ketujuh, mengusap kedua telinga. Kemudian kedelapan, mendahulukan anggota badan wudu yang sebelah kanan terlebih dahulu, mulai dari yang kanan. Kemudian terakhir yang ke-9, membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali, itu sunnah.
Ya, kemudian yang terakhir 10 berdoa setelah berwudu. Teman-teman, Pak Rahmat kemarin melihat banyak video, teman-teman mengirimkan video pembelajaran berkaitan praktek wudu. Kebanyakan teman-teman setelah habis selesai wudu angkat tangan, ya. Padahal anak-anakku sekali itu tidak diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai wudu sudah cukup tangan kita di bawah dan kita membaca doa. Doa setelah wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lanjutan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ila akhirih, sampai akhir. Ya. Kemudian perlu teman-teman harus pahami, apabila kita mengerjakan salah satu sunnah daripada tidak mengerjakan atau lupa mengerjakan salah satu sunnah daripada rukun wudu, daripada wudu, maka wudu kita tetap sah. Tetapi apabila rukun wudu kita tidak terpenuhi, maka wudu kita tidak menjadi sah. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, karena wudu ini merupakan syarat penting dalam diterimanya ibadah kita. Mau sholat, Pak Rahmat misalnya, kita mau masuk rumah, Pak Rahmat pulang, pintunya dikunci, pintunya dibawa istri pergi, misalnya ke tukang sayur, beli sayur. Pak Rahmat masuk, pintu dikunci. Bagaimana caranya? Ada dua kemungkinan. Apakah Pak Rahmat tunggu istri pulang dulu bawa kunci, baru Bapak buka? Ataukah Bapak dobrak? Nah, kalau Bapak tunggu, maka pintu tidak akan rusak. Tetapi Bapak dobrak, maka terjadi pintu akan rusak. Begitu juga dalam wudu kita. Ya, wudu kalau kita sempurna, maka sholat kita akan menjadi sempurna. Wudu kita sempurna, maka ibadah sholat kita, ibadah yang lain akan diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya ibadah adalah bersuci terlebih dahulu. Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan berkaitan dengan evaluasi pembelajaran PAI di kelas 2A maupun 2B. Mudah-mudahan bisa anak-anakku sekalian menghadapi pas semester ganjil ini dengan senang hati, dengan penuh kegembiraan. Dan mudah-mudahan tahun baru 2021-2022 bulan Januari ini mudah-mudahan kita bisa belajar kembali di sekolah. Tentunya dengan rasa senang hati Pak Rahmat akan bergembira yang luar biasa bisa menyambut kedatangan para penuntut ilmu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi talibil ilm. Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.